dari semua yang saya alami ini, saya melihat sebagai sebuah rahmat dalam hidup saya dan menjadi bagian dari misi pelayanan saya sebagai orang yang terpanggil untuk menyebarkan, untuk menyilih dan untuk memulihkan wajah kudus Yesus. Dan saya rasakan bahwa wajah kudus Yesus ini ada di tanah ini. Halo kaula muda Komsos dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anggi di podcast Komsos Keuskupan WE Tebula. Hari ini podcastnya agak berbeda karena tidak seperti biasanya dihadiri oleh suster-suster yang sangat-sangat manis. Mau tahu kisahnya? Kita langsung saja mungkin perkenalan dengan suster-susternya. Halo suster, selamat datang di podcast Komsos. Selamat sore. Selamat bertemu. Mungkin bagi saya juga dan teman-teman agak asing. Mungkin suster bisa memperkenalkan dirinya, nama, asalnya dari mana, seperti itu. Baik, terima kasih. Nama saya Suster Elis CSV, asal dari Flores, Keuskupan Agung Ende, sekarang bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus WE Kombaka. Dan saya Suster Emiliana CP CSV, asal dari Ende, Keuskupan Agung Ende, sekarang berkarya di Paroki Hati Kudus Yesus WE Kombaka. Wah, bisa dibilang susternya sudah menjadi bagian dari warga WE Kombaka. Ya. Nah, pasti saya juga sangat asing dan teman-teman juga asing suster. Tadi kan di belakang nama suster ada CSV kalau tidak salah. Iya. Mungkin suster bisa menjelaskan CSV itu apa, kongregasinya itu seperti apa sejarahnya. Asal nama dari kongregasi itu mungkin ada maknanya tuh suster. Terus spiritualitasnya. Seperti mungkin suster bisa menjelaskan atau berkisah sedikit sharing kepada saya dan teman-teman. Oke, baik. Kalau selama ini pasti kita banyak yang sudah tahu itu ada Suster CIE, Suster SSPS, ADM dan seterusnya yang berkarya di WE Tebula. Kami punya biasanya setelah nama selalu ada kekasan khusus yang belakangnya itu ada CSV. Itu sebenarnya berasal dari bahasa Italia, Congregazione del Santo Volto. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita terjemahkan suster-suster wajah kudus itu. Begitu. Mungkin spiritualitasnya suster. Kongregasi ini pusatnya ada di Itali. Lahir di Itali. Lalu pendirinya itu Beata Maria Pia Mastena. Beliau punya semangat khusus dengan 3 kata yang beliau wariskan kepada penerusnya, yaitu menyebarkan, menyilih dan memulihkan wajah kudus Yesus dalam jiwa-jiwa atau dalam diri orang yang menderita. Dan ini Ustaz, tadi namanya Italia lagi, agak susah ya, Congregazione Del Santo Volto. Volto wajah. Mungkin ada arti dari nama itu Suster, sehingga dipakai dari pendirinya dipakai untuk menjadi nama kongregasi. Iya, pendiri kami memilih nama wajah kudus atau Santo Volto karena punya latar belakang tersendiri. Sejak kecil di kamar beliau sudah terpampang gambar wajah kudus, dan wajah kudus yang terpampang itu adalah wajah kudus kain kafan Yesus yang dituring, dan wajah itu terus menjadi semangat di dalam dirinya sehingga dan terus menjadi bagian di dalam hidupnya, semangatnya, sehingga waktu umur 9 tahun waktu beliau menerima komuni pertama, di situ terjadi penampakan wajah kudus itu. Wajah kudus ya. Terjadi penampakan dan itu menjadi melekat di dalam dirinya, sehingga dalam perjalanan waktu, melalui perjalanan yang panjang, proses yang begitu hebat, beliau sambil mendirikan kongregasi itu beliau memilih nama wajah kudus karena beliau melihat bahwa di dalam wajah Yesus yang menderita yang ada dalam kain kafan itu ada wajah-wajah sesama manusia, dan di dalam diri wajah-wajah sesama manusia yang menderita ada wajah kudus Yesus. Penjelasannya sangat luar biasa ya suster. Ya. Sangat benar-benar biar diketahui oleh para kaum muda di luar sana. Nah,
wajah kudus yang suster bilang kain kafan itu, kalau tidak salah yang waktu jalan salib itu tidak sih yang mengusapi wajah Yesus itu suster? Oh itu beda. Oh, beda? Beda. Itu wajah kudus dari Veronica. Oh Kalau Veronica. kain kafan itu yang membungkus tubuh Yesus waktu setelah dia menderita itu, yang bawa sampai ke kubur itu yang Kain dipakai. kafan Yesus yang Turin yang biasa dikenal membungkus dengan jenazah Yesus. Oh yang jadi biasa kain kafan yang kain kafan untuk Turin. Turin yang membungkus jenazah Yesus. Iya. Iya, yang di situ. Ya itu yang menjadi semangat spiritualitas wajah kudus Yesus yang kongregasi kami. Spiritnya. Dan sampai sekarang ada suster kami yang berkarya di kota Turin, di mana kain Disimpan, kafan itu kain kafan. disimpan, kain kafan yang membungkus. Oke, di kongregasi ini berkarya di bidang apa saja suster kira-kira? Kalau di Indonesia itu kami lebih banyak berkarya di bagian pendidikan, karya pastoral, lalu sosial karitatif, kemudian ada pendampingan para calon imam yang di seminari itu biasanya itu kami hadir bersama mereka. Apa? Karitatif. Ya, Karitatif itu apa suster? bagian yang mendampingi orang-orang yang mengalami kesusahan dalam hidup, orang-orang yang sederhana, itu bagian sebuah pelayanan cinta kasih. Oh seperti itu. Iya, iya. Ini bahasanya kok agak membuat saya, wah ada bahasa baru. Ternyata seperti itu. Nah sekarang berhubungan dengan statistika nih suster. Jumlah anggota kongregasi, mungkin yang baik yang di Indonesia ataupun kalau suster hafal sih di seluruh, yang berkarya di seluruh dunia. Seperti itu. Oke baik, kongregasi kami ini kebetulan berdirinya itu tahun 1932 dan diakui secara tingkat keuskupan itu tahun 1936 dan 1946 diakui secara kepausan, sehingga sampai saat ini kongregasi kami ini baru menyebar di 4 negara, yaitu Indonesia, di Italia, Indonesia, Brasil dan Bolivia. Dan mereka masuk Indonesia tahun 1991. Hingga saat ini, sejak berdirinya kongregasi hingga saat ini, jumlah suster-suster wajah kudus belum sampai 200, 100 lebih. Lalu sampai sejak tahun 1900 kehadirannya di Indonesia, 1991 kehadirannya di Indonesia, jumlah suster-suster Indonesia kurang lebih 72 orang hingga saat ini. Ya, dan syukur ternyata panggilan di Indonesia itu cukup subur dan orang Indonesia yang paling banyak saat ini, generasi muda khususnya. Dalam tubuh kongregasi kami jumlah anggota yang terbesar dari Indonesia. Wah sangat luar biasa ya. Ya kalau dilihat dari suster bilang tadi 70-an itu saja menurut saya sudah sangat luar biasa untuk satu kongregasi. Dan ya syukurlah ya Indonesia masih subur, tidak seperti ya di luar sana mungkin ada beberapa yang masih agak susah lah ya suster untuk mencari panggilan. Nah terus tadi dengar kalau masuk ke Indonesia itu cukup lama, 1900-an. 91. Nah, itu biara pertamanya di mana, suster kira-kira? Oke, masuk pertama itu biara itu waktu itu masih di Flores masih gabung Uskupan Maumere dengan Uskupan Agung Ende. Waktu itu masih Uskupan Agung Ende. Jadi rumah pertama kami itu ada di Maumere, di satu desa di Koting, Paroki Koting, Maumere dekat dengan Rita Piret, tidak jauh dari situ. Jadi itu merupakan rumah pertama kami. Rumah pertama. Ya. Berarti suster-susternya Sampai dari sekarang. Berarti suster-suster yang datang dari luar. Iya. Suster Italia. Nah, setelah dari itu, masuknya ke Sumba itu sejak tahun berapa, suster kira-kira? Sejak tahun 1991 kehadiran di Indonesia, kami baru tersebar di 5 komunitas sekarang ini. Dan masuk di Sumba tanggal 19 Maret 2012 masuk di Keuskupan Wetebula. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun kami berkarya di Keuskupan Ternyata Wetebula. sudah lama ya. 2012. Ya, Berarti awal saya mengenal kongregasi ini saya berarti itu masih baru sekali. 2012 saya masih SMP kelas 1. Oh. SMP kelas. Iya. Berarti suster baru ya, tapi ya bisa dia dibilang. kurang lebih 11 tahun berkarya 11 di Keuskupan tahun. ini.
mungkin dalam kongregasi, dalam komunitas ya, suster penempatan pasti langsung di Kombak ya, Iya. komunitasnya. Selama menjalankan misi masuk di misi di paroki tadi, paroki Kombak itu, apakah ada tantangannya? Pasti tantangan suka dukanya seperti itu. Oke, kalau dari awal itu memang kalau kami mungkin kurang terlalu merasakan karena kami ini generasi yang untuk saat ini, apalagi baru 2 tahun ada di Pulau Sumba di Paroki Kombak, dan kami yakin dari kisah-kisah yang mereka sudah ceritakan itu banyak sekali hal yang dimulai dari awal itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Tapi untuk saya secara pribadi, waktu saya menginjakan kaki saya pertama kali di Pulau Sumba, khususnya di Paroki Kombak, memang jauh berbeda dengan tempat-tempat di mana saya berkarya sebelumnya. Dan ketika saya terjun langsung ke wilayah-wilayah yang ada di paroki kami itu, saya mulai membayangkan, ternyata jauh berbeda dengan Flores. Khususnya dari segi kebudayaan itu. Dan memang itu merupakan satu hal yang sangat baru ketika saya ke kampung-kampung, ke stasi-stasi, saya berhadapan dengan umat, dengan situasi gerejanya yang seperti itu, sederhana dan umatnya juga hanya sedikit. Lalu itu merupakan hal yang bagi saya baru sama sekali. Tapi dari hari ke hari saya berjuang bahwa memang ini sebuah perutusan yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Itu sampai saat ini saya terus berjuang untuk menghadapi semuanya itu dengan hati. Saya selalu menggunakan prinsip itu. Suster, kira-kira berapa lama di Sumba? Maksudnya berkarya? Berkaryanya di Sumba. Kalau saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin dari suster sendiri pengalamannya, suka dukanya selama pelayanan di Tanah Sumba, apalagi khususnya di Paroki Kombak. Baik, bagi saya kehadiran misi di Sumba ini merupakan sebuah impian dari pendiri, impian dari kongregasi kami, dan secara khusus kerinduan dari kami para suster untuk meneruskan, menyebarkan wajah Yesus di tanah ini. Dan ini sebuah perjuangan sejak tahun 2012 kehadiran misi di sini. Memang sebelumnya sudah ada kerinduan tahun-tahun sebelumnya, hanya waktu itu rencananya gagal. Tapi 2012 kami hadir di sini. Memang pada awalnya saya tidak tinggal tetap. Saya selalu pulang pergi hampir setiap tahun. Saya datang kunjung di sini ke paroki untuk mempromosikan panggilan waktu itu. Dan selama ternyata saya juga diutus ke tempat ini menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita tersendiri dalam hati kecil saya, sehingga terjawablah rencana itu. Dan selama saya berada di sini, saya memang mengalami banyak kesulitan, banyak dukanya. Tetapi dari semua yang saya alami ini, saya melihat sebagai sebuah rahmat dalam hidup saya dan menjadi bagian dari misi pelayanan saya sebagai orang yang terpanggil untuk menyebarkan, untuk menyilih dan untuk memulihkan wajah kudus Yesus. Dan saya rasakan bahwa wajah kudus Yesus ini ada di tanah ini. Ada di tanah ini yang perlu saya sentuh, yang perlu saya jamah, yang perlu saya layani mereka dengan wajah yang sukacita, wajah yang berseri-seri, sehingga mereka yang mengalami kesulitan, kesedihan, yang mungkin tidak tahu tentang segala sesuatu, dengan kehadiran saya, kehadiran kami apa adanya ini bisa membuat mereka bersinar, berseri-seri, dan membuat iman mereka semakin diteguhkan dengan kehadiran dan pelayanan kami yang kecil dan sederhana. Sangat-sangat luar biasa. Sampai saya pun bingung mau berkata-kata apa lagi, suster, karena suster menjelasnya kayak penuh semangat. Itulah sukacita dalam pelayanan lah ya, suster. Menjadi bagian sukacita dalam hidup kami. Kami tidak membawa kesulitan itu terus melekat di dalam hidup kami, tapi kami
kami berusaha untuk menyatukan semuanya itu dengan bagian dari penderitaan Yesus, wajah Yesus. Sangat-sangat luar biasa ya, menjadi misionarisnya Wajah Kudus. Nah di paroki ini suster, pelayanannya apa saja, karya pelayanannya di paroki WE Kombaka ini sendiri, dari suster-suster sendiri? Untuk kami di paroki, dalam semangat kongregasi kami, di mana kami berada melayani di paroki, kami hadir di paroki itu, kami diharapkan untuk bekerja sama dengan paroki untuk melayani umat. Sehingga selama ini kami berada di paroki WE Kombak, misi pelayanan kami yang utama adalah pastoral. Pastoral itu kami hadir di tengah-tengah umat untuk berkatekese dengan sekami, mulai dari anak-anak, ATM, kelompok sel, OMK, orang-orang muda, dan juga pendampingan KPP, persiapan perkawinan, persiapan komuni pertama, dan yang penting semua kegiatan-kegiatan pastoral kami semua mengambil bagian, termasuk memimpin ibadah di stasi-stasi. Kami punya jadwal tersendiri yang dikeluarkan oleh paroki. Setiap hari Minggu kami mendapat giliran keluar bermisi. Saya sudah bermisi pagi memimpin ibadah di paroki, sore kami mengunjungi umat-umat, jalan mengunjungi rumah-rumah umat, sehingga kami bersatu dengan mereka. Wah, sangat-sangat luar biasa rupanya. Oh ya suster, mungkin jumlah anggota di komunitas itu berapa orang kira-kira? Saat ini di komunitas kami ada 7 suster dan 2 postulan untuk melanjutkan masa pembinaan mereka di sini sebagai postulan. Dari kami sekarang 9 orang di komunitas. 9 orang? Iya. Dan itu jumlah stasi di sana berapa suster? Sekarang 13. 9 orang, jumlah stasi 13, itu pembagiannya seperti apa suster? Kayaknya saya mendengarnya agak cukup rumit ya, agak cukup sulit. Pasti pembagiannya dengan 9 suster dan 13 stasi. Itu tergantung dari jadwal yang diturunkan oleh pastor paroki. Ya. Oh ya, suster, karenanya ada pendidikan tidak TK gitu? Kami tadi pelayanan ini, misi kami di paroki WE Kombak selain pastoral juga pendidikan. Untuk pendidikan kami ada beberapa suster yang berkarya di SMP, yang SMP negeri untuk mengajar sebagai guru agama. Lalu ada suster yang berkarya di SMK Hati Kudus Yesus WE Kombak sebagai guru sendera tasik di sana. Lalu kita juga sebagai kongregasi, kita 3 tahun kemarin kita membuka Taman Kanak-Kanak Santo Aloysius Gonzaga sebagai pelayanan kita terhadap anak-anak usia dini. Perhatian menyentuh mereka. Berarti di paroki ini belum ada kayak TK untuk khusus Katolik seperti itu suster? Belum ada ya? hanya ada PAUD desa. Oh, desa, Sehingga benar. dengan kehadiran TK kita punya ini sungguh membawa warna baru untuk pendidikan anak usia dini di daerah itu. Jadi setidaknya ada TK Katolik lah ya Iya, suster, karena iya. kan saya punya desa, terus SMA-nya juga baru ya suster? Baru. Jadi Tahun kayak, kedua ini. jadi sepertinya sekolah-sekolah Katolik ini baru ya di paroki Hati Kudus Yesus ini. Kombak, ya. Untuk sekolah dasarnya sudah cukup lama. Hanya TK sama SMA-nya itu yang baru mulai. Oh ya, selama ini suster, mungkin kita lebih ke sharing panggilan sih. Iya. Ya, jadi yang masih penasaran, selama ada tidak sih kendala ketika ke stasi? Karena kan itu jumlah stasinya 13, 9 suster. Mungkin selama perjalanan untuk ke stasi-stasi ada kendala atau hambatan. Pasti ke stasi-stasi itu ada cerita tersendiri. Ke stasi-stasi tidak mungkin tidak. Ya. Apalagi dengan jumlah stasi yang sangat banyak. Kalau di katedral kan cuma 4 stasi. Jadi kalau kita bagi-bagi pun bisa suster. WE Kombak ini kan 13 stasi dengan jumlah susternya 9 ya? Ya. Suster 9, pastornya berapa? 7 suster. 7 suster. Pastornya 2. Nah, itu pasti kalau Perhatiannya stasi-stasi satu. ada ceritanya sendiri. Pasti suster ada. Iya, ada.
Waktu saya datang pertama itu, lalu ke stasi, saya masih ingat baik itu 2 tahun yang lalu. Ke stasi kemudian saat misa itu mereka bilang pergi misa, oke pergi misa. Lalu ternyata sampai di sana kita duduk saja di lantai. Saya bilang, nanti kita duduk di mana? Duduk di sini. Lalu misanya kita duduk terus sepanjang misa itu. Lalu saya ikuti saja. Ketika ke satu stasi lagi, karena ada acara, lalu disuruh nginap. Lalu nginap, kemudian sudah jam untuk pergi istirahat, lalu antar kita tidur bersama dengan orang-orang di dalam rumah itu. Ya, saya ikuti saja, pokoknya menikmati. Pulang menjadi bahan cerita, lalu kami tertawa, rasa lucu bagaimana. Dan itu satu hal yang sangat membuat kami macam semakin semangat begitu. Ternyata budayanya seperti itu. Jadi satu hal yang sangat mendorong kami untuk tetap semangat walaupun kadang-kadang rasa sulit. Teristimewa itu jalannya itu. Kenapa Dan jalan transportasi jalannya memang rusak parah. Beberapa kali kami jatuh. Jatuh dari motor, dan itu harus sebagian jalan itu kami harus jalan kaki, turun dari motor. Kadang-kadang mereka bilang tidak apa-apa suster, tidak apa-apa. Tapi kami bilang jangan, biar kami turun saja karena ada pengalaman sudah jatuh ulang-ulang tuh. Jadi mau tidak mau kita turun dari motor begitu. Jadi transportasinya juga agak sulit ya sulit. suster. Nah, kalau ke stasi kita harus pakai ojek, dan permisi duduknya tidak duduk nona begitu. Duduk lagi. Iya begitu. Jadi sangat luar biasa ya. Mungkin pasti umat kaget karena ada suster yang tidurnya bersama dengan awam. Yang biasanya kan suster tidurnya di kamar tersendiri. Gitu kan ada kayak aturannya sendiri ya suster. Tiba-tiba harus berbaur dengan umat, kayaknya Dan punya kita cerita enjoy sendiri. dengan itu. Enjoy. Dan pasti umat merasa kayak satu hal yang sangat luar biasa mungkin ya. Iya, karena kami mengambil bagian dengan situasinya mereka. Iya. Mungkin dari suster sendiri pasti ada pengalaman sih. Kalau dari saya sangat banyak. Salah satunya mungkin Banyak salah pengalaman, satu. tetapi saya mengangkat hanya satu pengalaman yang bagi saya adalah sesuatu yang sungguh menjadi kekuatan bagi saya hingga saat ini. Kekuatan bagi saya hingga saat ini. Memang untuk tantangan pastoral di sana itu sangat nyata. Yang pertama itu soal transportasi jalan yang medannya menantang. Tetapi dengan medannya menantang tidak membuat kami itu untuk mundur atau menyerah atau mau takut. Tidak, kami tidak akan takut. Kenapa? Karena di sana sedang menunggu kehadiran kami. Nah, wajah-wajah yang di sana itu sedang menunggu sukacita yang datang dari kami walaupun kami pemuka seperti ini. Kenapa dengan muka suster? Ada apa Wajah, dengan? karena wajah spiritualitas kami adalah spiritualitas wajah. Sehingga kami ke sana membawa kegembiraan wajah yang sukacita, tidak wajah yang sedih. Sehingga walaupun medan menantang, kami berani untuk melangkah ke sana. Sehingga di dalam kendaraan selalu, suster pegang kuat suster. Ya kami pegang kuat om, kami pegang kuat. Kita harus jalan naik turun. Tapi itu kami tetap melayani hingga saat ini. Kami biasanya dijemput oleh umat untuk menjemput kami, dan setelah pelayanan kami diantar pulang. Itu yang membuat kita senang dan sukacita dan umat juga sangat senang dengan pelayanan. Kami saling melayani. Nah, mereka melayani kami melayani mereka. Nah, walaupun stasinya banyak, kami diatur oleh paroki. Ada stasi yang dalam bulan ini tidak mendapatkan pelayanan, bulan depan mendapat. Tapi hampir sebagian besar dalam bulan itu mereka disentuh untuk pelayanan komuni. Jadi 1 bulannya itu sudah diatur ya suster. Sudah diatur ya. Jadi dari 13 stasi ya suster, 13 stasi dengan 7 suster, berarti 7 stasi. 7 suster dengan 2 pastor, 1 frater. Jadi 10 Hampir stasi. semua terisi, ya. Semua terisi Pelayanannya. Ada juga stasi-stasi yang dilayani oleh pastor-pastor tamu, misalnya dari Rumah Unio, dari Keuskupan, biasanya bantu kami di sana. Stasinya sangat luas. Susternya 7, pastornya 2 dengan 1 frater top ya. Iya. Sangat-sangat luar biasa. Mungkin awal pertama kali saya mau menanyakan langsung ke suster. Pasti ada kesan pertama kali tadi kan budaya. Pertama kali sampai ke Sumba pasti ada kesan lainnya selain budaya. Oke.
kalau awal-awal datang itu lihat kehadiran umatnya itu, khususnya di gereja itu saya selalu sampai sekarang itu saya tetap merasakan itu, bahwa satu kali saya pergi ke satu stasi, jalannya cukup parah dan memang parah sekali. Saya sudah capek, lalu naik motor yang tinggi duduk setengah mati. Sampai di sana yang terima komuni hanya 2 orang. Lalu saya bilang begini, kenapa kamu tidak maju? Kami belum permandian, kami belum nikah, belum ini. Lalu saya bilang, oh ya baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi dalam hati saya juga rasa sedih, kasihan, campur aduk itu. Pulang kami cerita dalam komunitas, bagaimana caranya. Tapi tetap semangat untuk pergi, untuk kalau ada jadwal pelayanan kali berikut, seperti itu. Jadi kayak banyak tantangan, kesedihan karena dari hambatan-hambatan dari umatnya sendiri ya suster, untuk kayak menerima komuni dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada semangat mereka untuk gereja ya, walaupun hanya hitungannya 1-2 orang seperti itu. Mereka punya semangat. Mungkin dari suster sendiri kan, suster kan pulang pergi terus. Kan tadi kan ceritanya pulang pergi terus. Mungkin ketika tinggalan menetap berkarya di Sumba ini mungkin ada kesan tersendiri. Saya punya kesan tersendiri, khususnya mengenai perayaan-perayaan di stasi-stasi, di umat-umat seperti itu kan. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh teman suster saya. Ada satu hal yang membuat saya sangat prihatin, menjadi keprihatinan saya. Contohnya, mereka punya semangat untuk datang ke gereja, khususnya anak-anak muda, mereka punya semangat untuk datang ke gereja. Mereka ingin tampil, mereka ingin memberi sesuatu untuk gereja, tetapi mereka belum punya belum apa yang harus mereka buat karena mereka tidak tahu. Contohnya, mereka mau menyanyi, mau angkat lagu atau mau dirigen, mereka belum terlalu tahu begitu. Sehingga kehadiran kami di sana biasanya sebelum kami memimpin ibadat, kami mulai tanya dulu, lagu apa yang kamu sudah siap? Belum ada suster. Sehingga kami mulai latihan lagu 1-2 lagu setiap kali kami ada bersama mereka. Atau sesudah itu juga kami latihan membaca dulu, lektor pada mereka. Atau latih ajuda. Sebelum perayaan kami selalu melatih mereka. Itu menjadi keperhatian kami. Sehingga kehadiran kami di sana salah satunya memberikan sesuatu untuk mereka. Memberikan sesuatu untuk mereka sehingga mereka bisa menerima sesuatu. Dan kami lihat sekarang sudah ada perubahan. Anak-anak muda juga sudah mulai aktif dan mereka sudah semangat dan mereka mau tampil, mereka mau hadir, mereka mau ada di dalam rumah Tuhan dengan pelayanan mereka yang mereka adani. Ini sangat luar biasa ya suster. Maksudnya anak-anak yang bisa dibilang dulu masih redup ya, istilahnya masih redup, tiba-tiba semakin hari semakin ke depannya semakin bercahaya untuk gereja. Ternyata di stasi itu anak-anaknya berbeda dengan yang di pusat paroki ya suster. Iya, beda. Karena kan di pusat paroki pasti istilahnya mereka sudah mendapatkan, sudah mengetahui semuanya. Ternyata di stasi tidak semua anak bisa memahami apa yang sudah didapatkan di pusat paroki. Ya kayak tadi lektor, ajuda, terus angkat lagu. Mereka punya keinginan tapi kayak ditutup. Kayak masih malu-malu, takut. Pasti masih ada pikiran yang seperti saya takut salah, nanti diganggu, ditertawakan, pasti akan berpikiran seperti itu. Tapi ketika suster mendampingi, lihat perkembangan mereka, mungkin suatu sukacita lah ya suster, untuk sukacita tersendiri. Mereka bisa berkembang, akhirnya bisa ini. Apakah semua stasi hampir semua seperti itu suster? Hampir semua stasi kami jalan. Dan pengalaman yang sama. Dan keterbatasannya hampir sama semuanya. Iya. Jadi dari lektor, ajuda, nyanyi. Kadang orang yang sama. Tapi akhir-akhir ini ketika kami pergi itu anak-anak sudah dengan sendirinya mereka ingin untuk tampil. Mungkin karena dulu-dulu itu mereka tidak dibiasakan atau tidak diberi kesempatan untuk maju, takut salah ditertawakan oleh orang-orang tua atau teman-teman mereka. Tapi dengan caranya kami menolong mereka bahwa kalau kita salah juga tidak apa-apa. Nah, jadi biarlah mereka tampil supaya apa yang mereka bisa buat itu mereka buat dulu tanpa ada beban dalam diri mereka. Jadi melatih mentalnya dulu ya suster, untuk berani.
Bagus ya, ternyata ada pendampingan mentalnya biar anak-anak tuh berani untuk maju, tampil. Ya. Tapi kan selain itu juga untuk kemuliaan Tuhan lah ya, Suster. Itu paling penting pasti. Sesuai dengan visi misi kongregasi pasti. Visi misi kongregasi apa ya? Mereka punya sukacita yang seperti itu ya. Kita juga sukacita kan, dan inilah spiritualitas kita terjawab. Spiritualitasnya sangat-sangat luar biasa dengan banyak keterbatasan itu sendiri. Jadi dari cerita yang Suster sharing, pengalaman yang sangat luar biasa, jatuh bangun, istilahnya badai menghantam terus, badai menerjang terus, tapi tetap semangat. Jadi kan di sini bisa dilihat antara pastor paroki dan biara dan komunitas itu ada satu kerjasama yang sangat luar biasa lah ya, Suster. Sampai sekarang. Selama ini kami cukup baik kerjasama antara paroki dengan biara. Segala sesuatu kita selalu ada komunikasi dan selalu ada jadwal. Kami selalu, pastor paroki selalu mengajak kami kalau ada misa di lingkungan, selain misa hari Minggu, misa di lingkungan, misa di stasi, di mana saja selalu ada komunikasi di antara kami, sehingga kami selalu ada kerjasama yang sangat baik. Dan itu yang membuat kami itu bahagia, kami senang, karena misi pelayanan, baik pelayanan paroki, walaupun misi kongregasi, kita bisa berjalan bersama-sama, sehingga itu bisa termasuk umat juga cukup kerjasama baik dengan kita, dengan umat. Sehingga kedekatan kita dengan umat, dengan pastor paroki cukup baik. Wah, sangat-sangat luar biasa pengalamannya. Dari pengalaman Suster ini ya, kita tidak tahu ya ke depan mungkin nanti ada panggilan yang masuk ke kongregasi Suster, atau mungkin Suster bisa menceritakan alur tahap pembinaan, lama pembinaan untuk menjadi seorang Suster Santo Volto. Oke, baik. Tahap-tahap pembinaan dalam kongregasi Suster Wajah Kudus itu dimulai dengan yang disebut sebagai aspiran. Itu kalau sudah dari rumah masuk ke biara itu diterima sebagai aspiran, itu calon suster. Itu biasanya jangka waktunya 1 tahun. Sebagai aspiran masuk pertamanya di Omere. Setelah aspiran maju ke tahap berikutnya itu sebagai postulan, itu 1 sampai 2 tahun begitu. Setelah melewati masa postulan itu naik ke tingkat yang lebih lagi, itu novisiat. Sebagai novis itu selama 2 tahun. Tahun pertama novisiat itu biasanya itu mereka hanya di dalam biara saja, tidak keluar kecuali ke gereja. Untuk karya-karya biasanya tidak dilibatkan, tidak ambil bagian. Mereka hanya lebih fokus pada pembinaan di dalam biara. Tahun kedua baru diperkenankan untuk boleh mengambil bagian dalam karya-karya di luar komunitas, itu para novis itu. Setelah 2 tahun selesai, diperkenankan untuk mengikrarkan kaul pertama, kaul sementara sebagai suster Wajah Kudus itu dijalankan sebagai seorang suster muda. Jangka waktunya 7 sampai 9 tahun dari kaul pertamanya itu. Setelah sampai 9 tahun, diperkenankan lagi untuk mengikrarkan kaul kekal kaul untuk selama-lamanya itu. Dan selanjutnya itu biasanya pembinaan lanjutan seperti kami sekarang. Kami berdua sudah kaul kekal. Suster Emi merupakan angkatan yang keempat untuk orang Indonesia. Luar biasa. Saya angkatan ke-7 untuk orang Indonesia. Begitu. Kami 2 sudah kaul kekal. Suster Emi kaul kekalnya tahun 2007. Saya 2011. 2007 saya masih kelas 1 SD. Ternyata Suster sudah sangat cukup lama. Iya, saya masuk biara sudah bukan pesta perak untuk hidup sebagai suster, bukan, untuk masuk biaranya itu September itu sudah 25 tahun hidup di biara. Saya 25 tahun, Suster Emi 29 tahun. Saya masuk biara tahun 1900 berapa? Sudah 29 tahun berarti? Biasa kaul pertama tahun 2001.
Wah, Sekarang 90-an lah ya. 23 tahun, 23 tahun hidup membiara. Berarti sudah masuknya 90-an ya. Iya. Tahun 96. lagi 2 tahun suster ini pesta perak hidup membiara. Wah, 2 tahun lagi berarti kita pesta ini, suster, ditunggu undangannya. Kita makan-makan. Amin. Sangat-sangat luar biasa. Dan memang itu perjalanannya itu tidak mudah dan panjang sekali. Iyalah, suster, sampai 25 Dari tahun. aspiran sampai kaul kekal itu biasanya butuh perjuangan yang luar biasa. Badai dahsyat pun suster sudah melaluinya. Melewatinya. Untuk postulan sama novisiatnya di mana, suster? Kan tadi suster bilang aspirannya di Maumere. Oh iya. Postulan sama novisiatnya di mana? Oke, ya, untuk aspirannya kita mulai di Maumere, lalu postulannya sebenarnya di Maumere. Selama ini dimulai di Maumere. Jadi di Maumere itu menjadi 2 formasi aspiran, formasi postulan. Tetapi mulai tahun ini atas keputusan para Dewan Jenderal di Roma, mereka memutuskan agar komunitas Kalumbu Kutur Kombak Sumba menjadi rumah formasi postulan. Sehingga mulai tahun ini sekarang kita sudah ada postulan, sudah mulai postulan di Paroki Kombak, sehingga bersyukur kepada Tuhan mereka mempercayakan itu di Sumba. Lalu untuk novisiatnya ada di rumah novisiat di Donak, Uskupan Agung Ende. Wah, sangat luar biasa. Kayaknya ini pertama kali ya ada rumah postulan di Sumba. Iya, di Ini Sumba, tahun iya. pertama. Tahun pertama dan Pertama. mungkin di Sumba belum ada. Kalau ADM kan aspiran. Iya. Berarti ini wah sangat luar biasa, ternyata sudah ada rumah postulan. Kira-kira jumlah calonnya, suster? Dari aspiran berapa, postulan berapa, dan novisnya berapa? Oke. Saat ini aspiran kami berjumlah 6 orang, kemudian postulan di sini sekarang 2 orang, novisnya 10 orang sekarang. Wah, luar biasa, novisnya 10 orang. Tidak apa-apa di postulan cuma 2 orang, tapi kan ada panggilan-panggilan yang Iya. menyusul kan, suster tadi. Kita doakan. Iya, kan aspiran tadi sudah 6 orang, itu Iya. sudah sangat luar biasa. Jarang kan kongregasi lain bisa dapat sebanyak itu. Iya. Sangat-sangat luar biasa. Dan untuk novisnya sekarang 4 orang yang dari Uskupan Wetebula Wah, yang ada di Ndona sekarang sedang menjalankan sangat novisiat. luar biasa ternyata. Postulannya 1 juga dari Uskupan Wetebula dan Wetebula. aspirannya 2 orang dari Uskupan Wetebula. Wah, ternyata ada anak-anak asli daerah, anak Iya. daerah akhirnya yang masuk di Santo Volto. Sangat-sangat luar biasa. Dari Sumba yang sudah jadi suster itu 2 orang ya? 2 orang. Iya, 2 orang. Sangat luar biasa. Termasuk satunya sekretaris jenderal. Wah, langsung pimpinan tertinggi ya. Langsung sekretaris jenderal orang Sumba. Tapi sangat luar biasa, suster. Ya. Akhirnya ada anak daerah yang masuk di komunitas. Berarti kan istilahnya ada hasil dari suster Iya. berkarya menabur benih-benih di paroki WE Kombaka. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan tumbuh dan bersemi kan. Iya. Ya seperti itu. Sangat luar biasa pengalaman suster. Tadi kita sudah bercerita sangat banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Badai pun diceritakan. Mungkin dari suster ada pesan buat kaum-kaum muda di luar sana. Silakan, suster. Oke. Untuk anak-anak muda yang saat ini hidup di tengah keberagaman, di tengah-tengah begitu banyak tawaran, yang pertama-tama kami sangat berterima kasih karena masih ada anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk mengambil jalan hidup seperti ini, khususnya anak-anak muda yang berasal dari Keuskupan Wetebula. Kehadiran kami kiranya mendorong semangat anak-anak muda yang walaupun memiliki banyak hal yang bisa dikatakan yang sangat menggiurkan di luar, tapi mari kita memilih jalan hidup yang terbaik yang sudah Tuhan Allah sediakan untuk kita. Nanti selanjutnya itu Dia yang mengatur semuanya itu, dan pasti apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu rindukan itu semuanya nanti pasti akan tercapai. Dan jangan lupa melihat hidup itu sebagai sebuah kesempatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu saja. Mungkin dari suster sendiri. Kalau saya ada satu, yaitu kaum mudaku sekalian, di tengah-tengah kesibukan dunia ini dan hiruk pikuknya dunia ini, mari dengarkanlah bisikan suara Tuhan yang paling halus di dalam hatimu untuk mengikuti jalannya di mana saja yang Dia mau,
secara khusus kalau memang Tuhan menginginkan untuk menjadi biarawan atau biarawati, ikutilah dia. Wah, Kami juga bukan hanya suster-suster wajah kudus, tetapi juga ada pater-pater wajah kudus. Tapi belum ada di Indonesia, sekarang masih ada di Brasil. wah, sangat luar biasa, pesan-pesan yang sangat luar biasa dari suster untuk kaum-kaum muda. Bukan hanya di Kuskupan sih, untuk seluruh kaum muda yang Iya, ada. yang ada. Baik di Indonesia mungkin maupun yang sedang di luar sana Dimana ya, saja. di mana saja. Pesan-pesan yang sangat luar biasa. Untuk itu suster, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah datang ke studio podcast kami untuk sharing panggilan, berdinamika bersama, menceritakan semua suka duka yang ada di tempat berkarya. karya. Dari badai-badai yang ada tadi sangat-sangat luar biasa. Oke, kita sudah di penghujung acara. Pesan dan kesan sharing yang sangat luar biasa dari suster-suster wajah kudus ini semoga bisa menginspirasi kalian. Ingat pesan suster, jangan takut berkata ya jika kamu punya panggilan. Terima kasih untuk suster ya. Sampai jumpa di podcast Komsos Kuskupan Wetobula lainnya. See you tomorrow.